Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak, dan di antara kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yaitu kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat, kenikmatan akal yang waras, fitrah yang benar, dan berbagai macam kenikmatan yang tidak mungkin bisa kita hitung satu persatu. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan bisa menjadi bekal amal soleh ketika kelak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insya Allah kita akan mencoba untuk membahas salah satu karya tulis kami yang berjudul Pelangi yang Ternoda, di mana penulis buku ini, yaitu kami, melihat betapa butuhnya, betapa pentingnya buku ini untuk dibahas terlebih lagi di zaman sekarang. Karena jika kita lihat akhir-akhir ini, dewasa ini begitu marak pemikiran-pemikiran sesat yang mulai berani untuk menampakkan wujud aslinya, di mana mereka berdalihkan dengan HAM, yaitu hak asasi manusia. Tanpa rasa malu, mereka mengutarakan pendapatnya yang menyimpang. Tidak hanya itu, mereka juga meminta keadilan dalam tanda kutip di depan masyarakat serta pemimpin negara. Tidak cukup hanya sampai di situ. Mereka juga mempengaruhi banyak massa untuk mengiklankan pemahaman mereka yang sesat ini. Mereka terlalu mendewakan akal, sehingga syariat Islam yang suci pun ditolak mentah-mentah. Mereka terlalu mengedepankan hawa nafsu, sehingga tafsir Al-Quran dan hadis Nabi SAW pun diartikan maknanya sesuai dengan niat busuk mereka. Sungguh, hati, mata dan telinga mereka telah tertutup pekat oleh dosa-dosa yang selama ini dilakukan. Fanas'alullah as-salamah wal-afiyah. Para pendengar rahimani warhimakumullah. Buku Pelangi yang Ternoda ini berisi pembahasan tentang permasalahan LGBT. Para pendengar rahimani warhimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa berhubungan sesama jenis adalah perbuatan yang sangat keji, jorok, bahkan begitu sangat aneh. Bagaimana tidak? Lihatlah hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Mereka itu tidak memiliki akal dan tidak pula berpendidikan sarjana. Namun tidaklah pernah kita jumpai di antara mereka yang mengawini sesama jenis, yang mengawini jenisnya sendiri. Kita tidak menjumpai hal tersebut pada hewan.
Lihatlah ayam jago. Apakah ada yang kawin dengan ayam jago juga? Lihatlah singa. Apakah ada yang mengawini singa jantan juga? Serigala, bebek, dan yang semisalnya. Tidak ada. Belum pernah kita lihat juga, dan belum pernah kita mendengar sebuah cerita bahwasanya ada anjing berkelamin jantan mengawini anjing lain yang kelaminnya sama. Tidak pula kita jumpai ayam jantan mengawini ayam jantan. Bahkan yang terjadi ialah sebaliknya. Jika pasangan ayam jantan ini diganggu, maka ayam jantan tersebut akan membela mati-matian istrinya dan akan melindunginya sampai titik darah penghabisan. Ini ayam, hewan. Apakah martabat manusia, wibawa dan kedudukannya lebih rendah dari hewan-hewan yang ada di dunia ini? La haula wa la quwata illa billah. Maka sungguh benarlah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Sungguh akan kami isi neraka jahanam yang jumlahnya banyak dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati, akan tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan mereka memiliki mata, akan tetapi mata yang mereka miliki itu tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka juga memiliki telinga, akan tetapi telinga yang mereka miliki tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am bal hum adall. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, jenis manusia-manusia yang seperti itu adalah manusia atau makhluk yang seperti hewan ternak. Manusia yang mirip, yang seperti dengan hewan ternak. Balhum adall. Bahkan mereka itu jauh lebih sesat daripada hewan ternak. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul ghafilun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup ayat tersebut dengan mengatakan, mereka itulah orang-orang yang lalai, orang-orang yang lengah. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 179. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Dalam buku yang sederhana ini, penulis mencoba mengajak para pembaca yang budiman, orang-orang yang menikmati buku ini, untuk merenung sejenak mengenai sesuatu hal bodoh yang sedang terjadi di zaman ini. Mengupasnya dengan berbagai macam dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian memberikan beberapa solusi dalam menanganinya serta beberapa cara untuk menyembuhkan penyakit ini. InsyaAllah ta'ala. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sebagian dari kita ada yang bertanya-tanya, kenapa penulis menggunakan judul Pelangi yang Ternoda? Apa makna di balik judul ini? Apa maksud pemilihan judul Pelangi yang Ternoda? Jawabannya adalah, secara ringkas, makna yang ingin penulis sampaikan di balik judul buku ini yaitu sebuah tema yang membahas tentang sepotong kemaksiatan yang dibalut rapi dengan keindahan. Sepotong kemaksiatan yang dibalut rapi dengan keindahan. Adapun perinciannya, insya Allah akan kami perdalam lagi dalam pembahasan berikutnya. Kenapa penulis mengambil judul Pelangi yang Ternoda? Dan penulis berharap
Semoga buku ini bisa sebagai jembatan menuju kebaikan, solusi bagi yang mengalami sebuah penderitaan, dan sebagai nasihat indah bagi mereka yang ingin terlindungi dari penyakit berbahaya ini, yang membunuh jiwa secara perlahan. Hada ma'akulu lakum. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. InsyaAllah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mutabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.